dalam minggu-minggu ini kan sedang ramai publik membicarakan soal perang dingin, dan bahkan ada juga yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta Pramono Anung versus Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Apa kok bisa terjadi perang dingin dan perang terbuka? Jadi jalan ceritanya KPK menyelenggarakan semacam rapat koordinasi sebagai upaya untuk mencari formulasi sekaligus sebagai antisipasi bagaimana pencegahan korupsi yang terjadi di daerah-daerah. Hadir para gubernur dan kepala-kepala daerah di situ. Jadi dalam momen itulah kemudian terjadi perang dingin sekaligus perang terbuka antara Pramono Anung dengan Deddy Mulyadi. Pertama, apa indikasinya? Jadi ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung diberikan kesempatan memberikan sambutan terkait dengan bagaimana acara yang dibuat oleh KPK itu terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Pramono Anung satu persatu menyebut sejumlah gubernur yang hadir dalam acara itu. Cuma satu yang tidak disebut. Siapa? Adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itulah yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Ini seakan-akan hubungan Jawa Barat gubernurnya dengan Jakarta gubernurnya itu sedang tidak baik-baik saja, sedang mendidih dan terjadi rivalitas yang dipertontonkan secara terbuka. Dan bahkan saat bersamaan ketika Deddy Mulyadi juga punya kesempatan untuk memberikan sambutan, satu persatu para gubernur disebutkan siapa yang hadir dan seterusnya dan seterusnya. Dan Kang Deddy Mulyadi seperti yang sudah diprediksi oleh publik juga tidak menyebut nama Gubernur Jakarta. Ini adalah indikasi yang kemudian jadi viral, menjadi ramai diperbincangkan di media mainstream, dikutip pernyataan-pernyataan kedua gubernur ini, apalagi di media sosial terutama di X, di TikTok dan di IG. Ini adalah 3 medsos yang saya kira begitu banyak mengamplifikasi bagaimana perang dingin. Dan bahkan ada yang menyebut perang terbuka antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Kenapa disebut perang dingin? Ya tentu saja, kalau memang yang hadir itu adalah semua gubernur, dan gubernur itu sebenarnya satu sama yang lain sudah tahu hadir ataupun tidak. Tapi ketika diberikan waktu untuk berbicara dan berpidato, tapi gubernur yang hadir di situ tidak disebut, pastilah menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Inilah yang saya sebutkan, bahwa seakan-akan memang publik berbicara ada rivalitas terselubung, ada rivalitas tersembunyi sebenarnya yang secara explicitly ditangkap oleh publik antara Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat. Ya tentu tidak terlepas karena ketika Gubernur Jakarta memberikan sambutan, Gubernur Jawa Barat nggak disebut namanya. Pada saat yang bersamaan ketika Deddy Mulyadi punya kesempatan, Gubernur Jakarta pun juga tidak disebut dalam sambutannya. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua adalah soal substansi pembicaraan dan pidato politik yang disampaikan oleh dua gubernur. Jadi ketika Pramono Anung diberikan kesempatan yang pertama untuk bicara tentang bagaimana kondisi di daerahnya, ya memang statement-statement yang disampaikan oleh Pramono Anung itu bukan hanya menyindir halus Jawa Barat, tapi ini menyinggung secara terang-benderang katanya. Apa itu yang kemudian disampaikan? Kata Pramono Anung, satu, bicara tentang kemacetan dengan mengutip data-data survei. Katanya Pramono Anung menyebut bahwa hari ini Jakarta itu bukan lagi disebut sebagai kota paling macet di Indonesia, dan bukan lagi disebut sebagai kota paling macet yang masuk dalam 10 besar di level dunia dan internasional. Pramono Anung mengklaim bahwa kemacetan Jakarta itu secara perlahan sudah bergeser, bukan lagi Jakarta, tapi nomor 1 kemacetan itu ada di Bandung, kemudian yang kedua disusul Medan, yang ketiga itu kalau tidak salah Palembang, yang keempat Surabaya. Sementara Jakarta yang selama ini dianggap sebagai kota paling macet seluruh Indonesia itu tidak terjadi lagi, tapi kemacetannya itu ada di kota Bandung, di Jawa Barat. Itu yang kemudian menjadi indikasi betapa Pramono Anung juga dianggap gaspol, ya, mengkritik apa yang terjadi pada daerah lain, khususnya yang ada di Jawa Barat. Dan bahkan Pramono Anung bercerita apa yang kemudian membuat kemacetan Jakarta itu berkurang, tidak misalnya termasuk dalam ranking 1 termacet di Indonesia dan ranking 10 ataupun 10 besar dalam macet dunia, ya tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Pramono Anung, yaitu misalnya mewajibkan kepada ASN di hari Rabu itu untuk menggunakan transportasi publik. Itu yang dianggap sebagai desain semacam rekayasa supaya orang yang berkantor di Jakarta, khususnya ASN, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Teman-teman, kita lihat komentar-komentar netizen yang mengenai disampaikan oleh Adi Prayitno ini mengenai perang terbuka atau perang dingin antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat, sedangkan Pramono Anung adalah Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi berasal dari Partai Gerindra, sedangkan Pramono Anung berasal dari Partai PDIP. Oke, 100% yang komen dukung KDM alias Bapak Aing. Oke, kita lihat di sini apakah memang benar yang komen isinya Aing doang. Mantap. Oke.
Kemudian Bravo KDM. Ya, saya tidak perlu melihat siapa pemenangnya, cukup membaca komen sudah menegaskan siapa yang lebih unggul. Ayo pendukungnya KDM semangat. Nah, ini banyak yang mendukung KDM di sini teman-teman. Jabar istimewa Bapak Aing. Nah, jadi ketahuan gubernur mana yang berkualitas dan cerdas KDM. Kalau saya pilih KDM, jauh lebih mumpuni dari Bangka Belitung hadir untuk KDM. Ini dari Bangka Belitung, teman-teman. Ya, ternyata bahwa yang berkomentar ini bukan hanya warga Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Kenapa? Karena yang perang dingin ini ya terjadi antara pemimpin Jawa Barat dengan pemimpin DKI Jakarta, teman-teman. Dan tentu masyarakatnya bukan hanya yang berkomentar di sini, bukan hanya warga Jabar dan juga DKI Jakarta, tetapi ya warga di daerah yang lain juga seperti Bangka Belitung itu berkomentar juga. Oke, saya orang Jakarta minta tukar goleng gubernurnya sama Kang Deddy tambah 90%. Nah, ternyata warga Jakarta lebih suka ya kepada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Walaupun ya ada di situ Pramono Anung, tetapi ya mereka lebih memilih Kang Deddy Mulyadi. Ya, jangan tukar guling lah. Harus ada tambahnya yang nambah yang dari JKT ya. Oke, kalau mau enak banget dong, tapi pertanyaannya siapa yang mau di gubernur orang seperti itu? Syukur aja itu kan pilihan warga Jakarta, sekarang gimana dong? Oke. Kita lihat di sini, ayo bersaing benahi daerah masing-masing. Saya warga Jabar mendukung Gubernur Jabar, Bapak Deddy Mulyadi. Ya, ini dari masyarakat Jabar tentu mendukung Kang Deddy, teman-teman. Mantap Jabar. Oke, Pramono mah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kang Deddy mah. Apalagi kalau adu gagasan nol lah Pramono mah. Ya, di forum KPK kemarin Pramono membanggakan diri dan cari pengakuan. Kang Deddy jangan ditanya, top lah pokoknya, daging semua, pemberani dan visioner. Oke, kita lihat di sini bahwa Pramono mah nggak ada apa-apanya dibanding dengan Kang Deddy mah. Betul Neng, dipuji KDM oleh KPK, malah diminta untuk menyampaikan kiat-kiat tentang korupsi di birokrat. Si PAK ya hanya manyun. Oke. Dari Kalimantan dukung KDM. Nah, ini dari Kalimantan, teman-teman, mereka mendukung KDM. Saya orang Jawa Tengah mendukung KDM, apalagi kalau nyalon presiden 2029 saya dukung 1000%. Nah, ini dari orang Jawa, teman-teman. Ya, mereka mendukung KDM ketika nyalon 2029. Nah, tentu ya kita mengharapkan supaya KDM dan juga Pak Ahok bisa bersama-sama ya teman-teman untuk menjadi pemimpin di negara ini. Karena sekarang ini ya kita tidak melihat partainya, teman-teman, tetapi yang kita lihat adalah ya sosoknya seperti apa. Yang pasti banyak yang keter-keter saat ini. Sorotan masyarakat di negeri Indonesia 95% mengarah ke Jawa Barat alias KDM. Nah, sudah tabiat dari kader-kader partai PDIP wajib menanamkan sifat pembenci dan pendendam kepada pihak yang lebih dari dirinya, dan ini adalah poin yang ditanamkan ketumnya kepada para kader-kadernya. Nah, kita lihat balasan di sini, teman-teman, gak gitu juga. Ya, ini ada yang tidak setuju. Ya, emang kenyataannya begitu kok. Ini ada yang setuju juga. Kenyataannya gitu kok. Oke. Kami warga Kaltim sangat mendukung KDM ya. Dari Kaltim ini teman-teman mendukung KDM. Ketum PDIP dan kadernya sama wataknya, suka menyerang orang. Ya, petugas partai barulah keliru cari lawan cok. Sehat dan sukses selalu KDM. Sudah bosanlah kita dengan calon pemimpin yang boring. Mana yang apa adanya dan mana yang membawa hawa segar. DKI sudah bukan provinsi yang bisa diharapkan punya pemimpin yang bukan titipan. Saya tim KDM. Ini dari KDM, teman-teman. Pidato Pramono tidak masuk akal kok. Rapat KPK bercakap ya pasal macet zaman kanak-kanak. Kalau KDM apa terjadi di lapangan, solusi korupsi. Mas Adi tetap istiqomah sebagai pengamat politik. KDM terbaik.
dari Kepulauan Riau hadir buat KDM. Nah, ini dari Kepulauan Riau, teman-teman. Kalau saya lihat isi pidato acaranya menyambung, isinya pencegahan korupsi buka mengklaim hasil pembangunan. KDM jelas paparannya cara pemberantasan korupsinya. Saya pendukung KDM. KDM berbicara apa adanya tentang keadaan yang ada kritiknya. Untuk Jakarta bisa difahami, KDM bukan kritik personal Mas Pram, tapi kritik kebijakannya. Oke. Ya, Pak Pramono jadi gubernur Jakarta bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya, melainkan keberuntungan limpahan suara Pak Anies. Nah, ini teman-teman tentang komentar netizen ya. Silakan memberikan komentar Anda. Dan tentu kita mengharapkan satu ketentraman antara ya para pemimpin daerah.